Malam Pak Eros, ya. Ya, malam Pak Esron. Silahkan Pak Ini Esron. sempat dibahas mengenai BTPS. Kalau Ya, kuartal 4-nya itu kan CKP-nya sampai 700 miliar. ya, Dan di kuartal 1 ini membaik menjadi lebih 384 miliar. ya. Eh, BTPS ini kan ya mungkin ini bank ini ya, bank mikro ya Pak. Bank Ultra Mikro bahkan Bank Pak. mikro ya Pak. Mm-mm. Kalau sepengetahuan Pak Eros, biasanya bank ultramikro ini penyelesaian CKPN-nya, kalau bank-bank besar itu kan biasanya lelang ya Pak. Ya, betul. Dari BTPS ini biasanya bentuk pengembalian CKPN-nya itu lebih ke mana ya Pak? Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Esron ya. Pertanyaannya bagus banget tuh. Jadi BTPS sebenarnya kemarin kita diskusi, kita webinar bulan Februari itu ya, kita bahas BTPS. Jadi memang kelemahan dari bisnisnya BTPS ini kan bisnis yang nggak pakai agunan Pak ya. Jadi memang sangat mempercayakan komunitas gitu. Di mana BTPS ini kan memberikan kredit ke suatu komunitas, jadi bukan ke satu individu tapi ke komunitas. Ya harapannya komunitas ini ketika nanti ada salah satu anggota yang telat bayar itu bisa di-cover oleh anggota yang lain gitu. Ya jadi kayak arisan gitu. Jadi arisan kemudian ya dari uang arisan itu untuk membayar cicilan kan gitu kan ya. Jadi siapa aja yang dapat kemudian ada yang telat itu bisa di-cover oleh anggota yang lain seperti itu. Nah, tapi memang nggak ada agunan. Nah, berbeda kalau bank-bank besar, bank konvensional, itu karena ada agunan, kreditnya macet, dia bisa jual aset, aset yang diagunkan. Kalau dia jual aset, maka pencadangan CKPN itu nanti bisa balik lagi tuh. Jadi pendapatan lain-lain kan, jadi pendapatan dari pembalikan CKPN karena kredit yang macet ini akhirnya lunas kan gitu. Berbeda kalau misalkan kayak BTPS, akhirnya yang terjadi adalah hapus buku. Hapus buku ini udah nggak ditagih lagi, Pak. Jadi bener-bener duit hilang itu. Itu duit hilang. Jadi kalau misalkan ada komunitas dia bener-bener nggak bisa bayar, macet, cet, cet, cet gitu ya, udah di atas 6 bulan nggak bisa bayar, secara realnya itu sebenarnya dia masih berhutang. Ya, tapi secara neraca sudah dihapus buku. Ya, jadi dihapus buku ini artinya udah nggak ada lagi kredit gitu. Tapi memang secara perjanjian itu dia masih punya hutang ke BTPS. Ya, jadi supaya ya orang itu nggak bebas gitu ya. Jadi dalam artian dia masih ada kewajiban loh ke BTPS itu. Tapi secara neraca itu sudah dihapus. Artinya dia sudah bukan jadi nasabah kredit lagi. Jadi benar-benar hilang. Itulah kenapa kemarin hapus bukunya gede kan gitu. Nah, itu mengenai BTPS resikonya tinggi ya seperti itu tinggi karena resikonya tinggi pasti suku bunganya juga lebih tinggi kan ya, lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank lain ya. Tapi secara gampangnya untuk kasih pinjaman ya lebih gampang karena komunitas gitu. Dan nature dari nasabah ultra mikro ini sebenarnya lebih punya kesadaran untuk bayar cicilan dibandingkan korporasi sebenarnya Pak. Kalau orang-orang kecil ini ya, dia punya hutang bank nggak bisa bayar itu dia punya rasa malu. Sedangkan kalau korporasi gede kalau bisa itu malah nggak usah bayar kan gitu kan ya. Tapi kalau orang-orang kecil ini punya rasa malu kalau misalkan dia nggak punya cicilan. Ya, jadi kalau kondisi ekonomi sedang baik-baik saja pasti bayar. Ya pengalaman saya dulu di bank ya, di bank juga itu nasabah-nasabah mikro untuk yang di desa-desa itu rata-rata malah justru seneng bayar gitu. Malu kalau dia nggak bisa bayar dibandingkan nasabah korporasi dan menurut saya BTPS juga seperti itu. Ya karena pengalaman juga di rumah saya di kampung juga seperti itu ya. Jadi kalau ada arisan simpan pinjam kalau dia nggak bayar itu malu ke seluruh tetangga itu malu gitu. Jadi diupayakan untuk bayar cicilan seperti itu. Cuman memang case-nya adalah kemarin Covid dan di mana itu nasabahnya karena nasabah-nasabah orang-orang kecil ya, orang-orang ultra mikro yang belum bankable itu kena dampaknya dan itu pemulihannya yang paling lama ya setelah terjadi banyak sekali kredit-kredit macet. Nah, seperti itu, Pak. Cuman kemarin, di kuartal 1 ini
udah membaik ya, harapannya tetap bisa dijaga supaya tidak ada nasabah-nasabah macet baru. Ya jadi biar, bisa di-maintenance nasabah-nasabah yang lancar ini supaya tidak macet ya, harapannya juga ke depan ya tetap ekspansi. Mungkin itu sih Pak, mengenai mengenai BTPS ini ya. Ya berbeda kalau nasabah konvensional tadi kalau ada agunan, ya dia dijual agunannya, maka CKPN-nya bisa balik jadi pendapatan lain-lain ya. Tapi kalau untuk nasabah ultramikro ini kalau udah macet, ya sudah hapus buku gitu. Tapi sudah dihitung gitu. Jadi kita lihat di laporan keuangan BTPS ini kan pencadangan ini kan sudah dianggap rugi. Ya, jadi sudah dihitung. Cuman posisinya masih jadi cadangan dulu. Kalau dihapus buku baru cadangan ini dipakai kan untuk menghilangkan kredit tadi. Jadi neracanya jadi sehat. Tapi sebenarnya sehat ini karena nasabah macetnya dihilangi gitu, dihilangkan gitu. Ya jadi sudah dianggap sebagai kerugian kemarin. Nah, tinggal ke depan ini jangan sampai ada nasabah macet lagi. Nah, kira-kira itu Pak Esron. Ya secara resiko memang tinggi, dan ya uniknya BTPS itu di situ sih. Nasabah-nasabah inklusi ya, orang-orang yang belum bankable. Makasih Pak Eros. Sama-sama Pak Esron, semoga menjawab pertanyaannya.